Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Totia Husna dengan NIM 259.188 dari Prodi Manajemen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan dari soal UTS aplikasi komputer bisnis yang diampu oleh Bapak Ilham Thoib, SEMM. Baiklah, langsung saja untuk pengerjaannya. Dan sebelum itu, saya akan men-share screen terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat mengenai lembar dari Microsoft Excel itu sendiri. Nah, sebelum itu saya akan menuliskan nama saya sendiri. Nah, setelah menuliskan nama, maka kita tuliskan soal terlebih dahulu. Nah, untuk soalnya kita bikinkan daftar nilai mahasiswa. Dan di bawahnya lagi itu kita bikinkan ada NIM, ada nama, ada tugas 1, ada, maaf ini sama, dempet. Kita bikin di sel satu lagi ada tugas 1, di sini ada tugas 2, ini KTTS. Nah, di sini ada nilai, di bawah nilai ini ada 2 buah nilai, ada dari segi angka, ada huruf. Dan di sini ada keterangan. Nah, itu kita masukkan dulu semua yang diketahui di soal. Di sini NIM-nya ada 220, 74150. Bawahnya ada 220, 74151. Nah, selesai kita masukkan nama dari mahasiswanya, ada Shan. Nah, namanya udah selesai, kita masukkan tugas 1. Nah, tugas 1 nilainya ini sudah diketahui di soal. Tinggal kita masukkan saja 100. Tugas 2-nya itu 90. Dan untuk TTS-nya ada 40, 60. Dan untuk tasnya itu ada 40, 45, 65. Nah, di sini sudah, dan di sini juga masih ada keterangan nilai tertinggi. Ini lanjut ke nilai terendah, lanjut ke rata. Nah, kalau misalnya semuanya udah diketahui, tinggal kita bloknya sampai I. Kita blok, kita kasih border. Nah, di sini kita panjangkan lagi. Di sini tengah-tengah.
Ini ketinggalan. Nah, tambah 11. Nah, dan yang ini kita sama merge data juga. Nah, udah selesai, tinggal kita kasih. Ini kita kasih warna latarnya. Nilai angka huruf G udah semua, di sini kita balik aja. Lanjut di bawahnya itu kita bikin komponen nilai. Nilainya itu ada tugas sebelum TTS, itu ada tugas 1. Kita bikin isi sebanyak 10%. Ya, presentasinya itu ada 10%. Lanjut ke TTS, itu presentasinya ada 40%. Lanjut ke tugas sebelum, tinggal E-nya, sebelum TTS, itu ada tugas 2. Tugas 2 itu ada 10%. Presentasinya, yang terakhir ada tas. Tas itu presentasinya sekitar 40%. Nah, di bawah ini nilainya itu ada sekitar 100%. Nah, kita sebelum sini kita blok, kita kasih garis. Di sini kita tambahkan perjelas. Nah, sudah. Selanjutnya kita tuliskan keterangan. Keterangannya itu dari A hingga E. A, B, C. Untuk A itu ada sangat baik. B itu ada baik. C itu cukup. E itu kurang. D itu kurang. Dan E itu artinya tidak lulus. Nah, kita blok lagi. 2. Selanjutnya kita range nilai. Range nilai itu ada A, B, C, D, dan E. Untuk range nilai A itu ada 86 hingga 100. Untuk B itu ada 71 hingga 85. Untuk C itu ada 56 hingga 70. Dan D itu ada 41 hingga 5. Dan E itu ada 0 hingga 40. Nah, lanjut itu kita blok lagi. Kasih garis. Kalau udah, berarti semuanya udah, dan sudah keterangan komponen nilai. Maka selanjutnya kita mengisi tabel-tabel yang kosong. Nah, untuk tabel-tabel yang kosong ini, pertama kita isi dulu yang angka, bagian angka yang ini. Untuk mengisi bagian angka ini, kita bisa menggunakan rumus perkalian dan juga penjumlahan, kombinasi dari perkalian dan juga penjumlahan. Nah, untuk rumusnya langsung saja sama dengan dari yang pertama itu tugas 1 dulu, itu ada C7, itu dikalikan dengan tugas 1 itu dikalikan 10%. Nah, kita tambah D lagi, D7, kita kalikan
D7 itu adalah tugas 2 dikalikan 10% juga. Kita tambah lagi, itu ada E7. E7 itu kita kalikan dengan persentasenya itu ada TTS 40%. Ditambah dengan F7, itu kita kalikan dengan persentasenya itu ada 40% juga. Maka kita enter. Nah, dapatlah hasilnya 50. Kalau udah dapat, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, di sini sudah kelihatan hasilnya. Lanjut pengerjaan ke huruf. Nah, untuk huruf ini kita menggunakan rumus fungsi logika if. Fungsi logika if itu dengan formatnya itu ada if, alamat sel ditambah kriteria, dan nilai bila memenuhi kriteria, koma nilai bila tidak memenuhi kriteria. Dan untuk penulisan objek itu harus di-update oleh tanda petik nantinya. Nah, langsung saja untuk huruf itu kita pakai sama dengan if jika kita pakai kolom yang angka yang sudah kita cari tadi, if angka itu ada G, alamat selnya ada G7. If G7 besar sama dengan 85, maka dia itu adalah A. Dan if G7 besar sama dengan 70, maka dia itu adalah B. Dan if G7 itu besar sama dengan 55, maka dia itu adalah C. Dan if G7 itu besar sama dengan 40, maka dia itu adalah D. Benar, 40 maka dia D. Dan if G7 itu besar sama dengan 0, maka dia itu adalah E. Dan kita kasih kurung sebanyak jumlah yang sudah kita bikin tadi, ada 5 buah. Maka kita bikin kurung 5. 3, 4, 5. Kita enter. Nah, dapatlah hasilnya. Yang pertama ini D, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, kita dapat hasilnya. Selanjutnya kita cari untuk keterangan. Dan untuk keterangan ini kita juga menggunakan rumus itu fungsi logika. Fungsi logika ini kita ambil dari keterangan yang angka ini tadi, dari sini tadi. Yang udah kita cari tadi. Langsung saja sama dengan if jika itu ada G7 besar sama dengan 85, maka itu sangat baik. Dan if jika G7 itu besar sama dengan 70. Maaf, 70, maka itu baik. Kategorinya baik. Dan if lagi, if G7 besar sama dengan 55, maka itu cukup. If G7 besar sama dengan 40, maka itu kurang. Kita kasih if lagi yang terakhir. If G7, lanjut if G7 besar sama dengan 0,
maka dia itu tidak lulus. Lulus, kasih tanda petik, dan kita kasih kurung sebanyak 5 buah. 45. Nah, kita enter, dikurang. Benar kan? D kurang. Jadi benar yang kita cari, kita ke bawahkan. Lanjut, di sini sudah angka huruf keterangan itu sudah terisi semuanya. Kita lanjut ke nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata. Untuk mencari nilai tertinggi dan rata-rata, itu kita menggunakan rumus ada max, minimum, dan juga average. Dan untuk tertinggi itu kita pakai rumus max. Nah, langsung saja untuk max-nya sama dengan max. Max-nya itu kita ambil dari tugas 1, berarti kita ambil dari alamat selnya C7, itu dibagi dengan C12. 12, kita kasih kurung, maka enter. Di 100. Dan untuk nilai terendah, itu kita kasih min. Salah. Sama dengan min. Minnya itu ada C7 tadi, bagi dengan C12. Kita kasih kurung, kita enter, dapat 90 untuk nilai terendahnya. Dan untuk rata-rata itu sama dengan average. Average itu sama dengan C7. Kita bagi dengan C12. Kita enter. Dapat 95. Begitu seterusnya. Dan untuk tugas 2 sama dengan max. Max dari D, alamat selnya itu ada D7, dibagi dengan D12. Kita kasih kurung, enter. Di sini ada minimum, itu ada alamatnya D. D7 dibagi dengan D12. Kita kasih kurung, enter. Di sini ada average. D7 dibagi dengan D12. Itu sama dengan 8833. Nah, untuk TTS ini alamat selnya itu E, berarti E max E7 dibagi dengan E12. Sini 80, di sini min E7 dibagi dengan E12. Enter, di sini average E7 dibagi dengan E12. Enter. Dan lanjut, yang ini F, alamat selnya itu adalah F, berarti max F7 dibagi dengan F12. Maxnya 100. Di sini minimum E7 itu dibagi dengan E12. F itu minimumnya itu ada F7 dengan F12. Enter, benar 40. Di sini average-nya F7 dibagi dengan F12. Itu enter, dapatnya 65,833. Nah, untuk di sini kita juga bisa cari nilai tertinggi dan terendahnya sama dengan alamat selnya itu ada G, berarti max G7 dibagi dengan G12 pada sini 92. Yang ini nilai terendahnya ada pakai rumus min G7 dibagi dengan G12
benar 50, dan ini rata-ratanya sama dengan average. Average G7 dibagi dengan G12 kurung enter. Ini kita hapus saja karena kurung ini juga. Nah, di sini udah dapat rata-ratanya, nilai rata-ratanya. Berarti di sini sudah kita dapatkan semuanya. Oke. Nah, di sini sudah terlihat, di sini kita kasih strip aja. Apa ya? Manual. Berarti kita biarkan saja. Nah, berarti ini sudah lengkap semua tabel yang diisi, ada angka, di sini udah dapat berapanya, dan untuk huruf juga, keterangan juga, dan untuk nilai tertinggi, terendah dari masing-masing, nilai mahasiswa itu juga sudah dapat.